wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk acaranya pagi-pagi mungkin silakan. Kita di sini itu menjalankan dan mencapai teman-teman KSSE Integrated Terminal Tanjung Wangi. Baik, seperti itu. Untuk acaranya pagi-pagi hari ini mungkin ini akan kita oleh Mas Budi dikerjakan kebijakan manajemen dari Pon 5 Patra Niaga akan dijelaskan. Setelah itu nanti akan kita serahkan ke tim KSSE Banyuwangi untuk dijelaskan. Mungkin ada tentang segitiga api, tentang tata cara pemakaian apar, tata cara pemakaian fire blanket untuk pemadaman api, dan mungkin dan lain-lain yang terkait pemadaman api seperti itu. Selanjutnya akan ada apresiasi atau reward untuk pekerja yang aktif atau terbaik. Nanti akan kita berikan beberapa hadiah ya, satu untuk terbaik, satu, kedua, dan ketiga seperti itu. Kita di sini itu menjalankan dan mencapai visi misi perusahaan dengan melaksanakan seluruh kegiatan operasional dengan mengutamakan aspek QHSSE sesuai peraturan perundangan, kebijakan direksi serta standar QHSSE lainnya yang berlaku nasional dan internasional. Selanjutnya yang kedua, menerapkan HSSE Golden Rule, Corporate Life Saving Rule atau CLSR, sistem manajemen HSSE Supreme, sistem manajemen keselamatan proses dan keterpaduan aset, kemudian sistem manajemen pengamanan atau SMP, pengelolaan good housekeeping, dan proses safety barrier, kontraktor safety management system atau CSMS, sistem izin kerja aman, SIKA, dan fit to work. Alhamdulillah pagi ini kita sudah melaksanakan fit to work dan hasilnya baik semua. Selanjutnya untuk yang nomor 3, melaksanakan seluruh kegiatan operasional dengan mengutamakan aspek QHSSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan direksi serta standar QHSSE lainnya yang berlaku nasional dan internasional. Selanjutnya nomor 4, mengelola resiko pada proses bisnis dan kegiatan operasional untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan serta menurunkan bahaya ke tingkat yang berdampak pada kepercayaan dan citra perusahaan. Dan untuk yang terakhir, konsisten melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dan berorientasi pada value creation terhadap sistem manajemen QHSSE dengan melibatkan tim manajemen sebagai role model. Jadi kita di sini sebagai role model semua dari Pertamina, dimohon untuk bisa menjaga ini semua, menerapkan ini semua untuk perusahaan kita. Lihat dulu. SS kabut. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajah-wajahmu yang anggun. SS kabut, but. Iya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pekerja TKJP maupun pekerja maupun TKJP di SDS Kalmut. Pertama-tama Pak Muhammad Ali Bamus selaku Integrasi Tanjung Wangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur dari
setiap pekerja maupun TKJP yang berada di lingkungan Pertamina itu harus paling tidak mengerti terhadap penggunaan alat pemadam api ringan lah, misalnya APAR lah seperti itu. Gunanya untuk apa? Untuk mengantisipasi apabila di lapangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maksudnya jangan sampai terjadi seperti ya. Maksudnya pada saat demikian bisa kawan-kawan semua sudah paham cara penggunaannya seperti itu. Dan bagaimana cara menggunakan APAR, bagaimana cara memadamkan api, terutama api yang awal mula api seperti itu. Kalau api udah kemudian saya ucapkan terima kasih juga atas kekompakannya tim dari SDL Kalbut, luar biasa, terutama jelinya tadi tentang penggunaannya seperti itu. Harapkan jaga kesehatan, protokol COVID ya, protokol COVID tetap kita jalankan karena kondisi COVID juga memang sekarang sudah mulai menurun, cuman kita tetap waspada, tetap menggunakan. Mungkin demikian dari kami, salam semangat, tetap ya kompakan. Demikian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air atau minyak, dia bisa menggunakan bom untuk aparnya, jadi menggunakan apar jenis bom. Kelas C itu untuk listrik itu menggunakan CO2, jadi apar jenis CO2. Kenapa listrik itu menggunakan apar CO2? Dikarenakan pada saat kita mengoperasikan apar ke median terbakar itu, si apar CO2 itu tidak merusak komponen listrikan dari peralatan listrik tersebut. Jadi harapannya sih sebenarnya pada saat menggunakan apar di kantor itu tidak merusak peralatan listrik. Yang standby di Kalbut kan kalau nggak salah apar CO2 ya. Nah, CO2 pun sebenarnya ada efektif, ada nggak efektifnya ya sebenarnya. Kalau CO2 di dalam ruangan itu efektif sebenarnya. Tapi kalau CO2 di luar ruangan itu nggak efektif jatuhnya. Soalnya CO2-nya nggak bisa menutup apinya itu. Jadi sebenarnya bisa di standby-kan dua sebenarnya. Kalau saran ya. Jadi bisa pakai CO2 untuk di dalam ruangan dan DCP, dry chemical powder, untuk di luar ruangan. Kalau untuk kelas D itu bahan padat yang termasuk logam. Nah, itu klasifikasi jenis apar. Kemudian kalau ini model apar namanya apar dry chemical powder, apar serbokimia. Nah, ini dalamannya di aparnya itu. Nah, apar dry chemical powder itu sendiri ada dua jenis sebenarnya. Ada cartridge-nya yang di luar, ini termasuk cartridge-nya yang di luar ya, sama ada yang cartridge-nya di dalam. Jadi sistemnya ada yang cartridge, sama ada yang namanya store pressure, yang nyimpen pressure di dalam tangkinya ini. Biasanya apar-apar yang jenis baru itu pakai store pressure, nggak ada cartridge di luarnya. Ini isinya nitrogen, jadi dia sebagai pendorong sih sebenarnya. Jadi pada saat si aparnya ditekan, si nitrogen ini ngedorong melewati pipa ini, waternya bakal keluar lewat nozzle ini. Seperti itu. Kalau untuk apar dry chemical powder jenis cartridge, kami juga bawa apar jenis store pressure sih. Sebentar. Nah, ini apar dry chemical powder juga, isinya powder, cuman jenisnya store pressure. Tekanannya udah ada di dalam tangki ini, jadi nggak perlu adanya cartridge di luar. Sistemnya sama sih sebenarnya. Pada saat dia ditekan, nitrogen itu ngedorong powdernya sehingga keluar di nozzle ini. Nah, seperti itu sih mungkin. Kalau untuk kalau ini gimana cara ngebedain jenis apar jadi ya sekarang ya? Kalau nozzle-nya seperti ini,
nozzle-nya seperti ini pasti breakable powder, pasti jenisnya powder. Tapi kalau nozzle-nya panjangnya gede gini, ini pasti CO, karbon dioxide. Isinya sama sih sebetulnya. Iya, karena ini dia masuknya store pressure jadi bukan cartridge. Jadi penggunaan ampar itu sesuai dengan peruntukannya sih nanti ya. Jadi kalau misal memang berada di area kelistrikan itu pakai CO2. Kalau di kantoran sebenarnya pakai dry chemical powder juga nggak masalah. Soalnya dry chemical powder itu bisa memadamkan api jenis kelas A, B, dan C. Jadi jenis material padat, minyak dan air, dan listrik. Cuman jeleknya dry chemical powder dipakai di listrik itu dia bisa merusak komponen sih, komponen listrik. Makanya kalau di area listrik disarankan untuk menggunakan ampar jenis CO2. Nah, terus kita mengacunya sebagai cerita lesson learned ya, jadi ya. Jadi masalah-masalah kebakaran terjadi itu dikarenakan tidak adanya penanganan awal sih sebenarnya, selain faktor-faktor lain ya sebenarnya. Jadi kalau terjadi kebakaran gede itu yaitu efek dari api absolut tadi. Kalau misal api tidak dipadamkan selama 3 menit, dia bakal jadi api absolut, semakin susah untuk memadamkannya. Itu. Pak, tanya Pak. Silakan. Iya. Kalau dari jenis ampar yang dengan pendorong gas, lebih kualitasnya lebih bagus mana Pak? Yang pakai gas pendorong letaknya di luar atau yang di dalam secara keawetan? Yang pertama. Yang kedua, fungsi DCP itu sendiri sebenarnya apa Pak? Apakah dia mengeliminasi O2 atau memutus rantai reaksi kimia terjadinya api Pak? Terima kasih Mas Lukman. Kalau untuk ngebandingin gimana ampar jenis pressurized atau store pressure yang bagus yang mana, sebenarnya untuk maintenance lebih enak cartridge ya. Dari maintenance ya Pak ya? Nah, kalau secara maintenance sebenarnya enakan cartridge, karena cartridge bisa kita timbang untuk kadar nitrogennya berapa. Saya ada standarnya kan dari tabung nitrogennya itu dia kapasitasnya berapa. Nah, kalau untuk yang store pressure dia harus untuk maintenance gak ada ya dia. Kita nggak bisa nge-maintain untuk kadar nitrogen di dalam tabungnya sih katanya. Tapi secara peruntukan sebenarnya untuk ampar dry chemical powder itu udah pakai yang store pressure rata-rata yang baru ya. Jadi untuk yang penggunaan cartridge, model cartridge itu udah nggak dipakai lagi sebenarnya. Secara keawetan sendiri, kalau DCP jadi satu dengan gas pendorong itu secara awetnya Pak atau cepatnya dia menggumpal itu gimana Pak? Seharusnya sama aja ya. Kalau ngegumpal itu berdasarkan gimana cara kita meletakkannya sebenarnya. Amparnya Pak? Ya, soalnya ampar itu tidak boleh langsung ditaruh di dalam lantai, di bawah lantai langsung gini. Jadi harus di atas lantai, sorry. Gantung atau dikasih? Jadi ampar itu nggak boleh langsung ditaruh gini toh sebenarnya. Opsinya ada dua, bisa digantung atau ditaruh di rak. Ya, kalau ditaruh di rak kan amparnya nggak nempel sama lantai jadi. Nah, kalau masalah gumpal sebenarnya tergantung peletakan sih, sama tergantung maintenance-nya, pengecekannya. Ya, secara berkala. Sebenarnya secara regulasi ampar itu dicek per 6 bulan atau per 1 tahun, tergantung kita milih yang mana. Tapi kalau setahu saya di pemasaran ini itu bakal dicek per bulan. Sebenarnya kalau misal nggak dicek per bulan pun nggak masalah. Secara regulasi kita ngikut yang per 6 bulan sekali. Terus untuk ampar jenis powder ini fungsinya dia sebagai smoothering sebenarnya Mas. Bisa smoothering, bisa chain break reaction. Smoothering kan tadi menutup oksigen ya fungsinya. Jadi kalau ntar dipraktekin sebenarnya api kan di atas sini api nih, terus kita madamin pakai ampar jenis powder. Nah, si powder ini menutup si api itu. Dia
menghilangkan oksigen pada saat pembakaran tersebut. Mungkin seperti itu. Ada yang mau dipertanyakan lagi mungkin? Mungkin saya Pak. Monggo, Pak. Itu kan tadi disinggung kalau apar itu tidak boleh diletakkan di bawah. Jadi itu proses penggumpalan itu terjadi karena perbedaan suhu di mana di dalam apar dan di luar apar atau gimana? Terus yang kedua, kan apar ini sifatnya standby. Jadi kita gunakan pas kalau tidak ada kebakaran. Itu apakah ada masa expirednya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Iya. Kalau untuk tadi gimana cara penggumpalannya sebenarnya, emang bener sih Mas, tergantung dari suhu sih sebenarnya. Sama kalau emang nggak mau ngegumpal, dilakuin seperti ini sih. Yang kosong aja. Jadi cara nge-maintenance apar itu tinggal dibalik gini tok sih. Aduh. Jadi si apar ini bakal turun. Tinggal dibalik-balik, mungkin bisa 5 kali atau dirasa nggak ada powder yang ngegumpal lah. Kalau semisal model kayak gini yang cartridge, kalau semisal ditemukan powder yang ngegumpal, tinggal dibuka aja kalau gitu. Tinggal dibuka dari sini, terus diayak lagi aja powdernya. Bisa dibuka ya? Iya, ini bisa dibuka sih sebenarnya. Saya kan ini nggak ada nitrogen di dalamnya ya. Ini cuman powder aja. Tapi kalau model store pressure itu mending kalau mau ngelihat mau ganti powdernya ngumpal atau enggak, mending di tempat ini sih, servis aja. Soalnya sekalian ngisi nitrogen ini. Kalau ini kan nggak perlu ngisi nitrogen kan, soalnya nitrogennya di luar. Terus tadi yang kedua apa Mas? Sorry Mas. Masa expired. Oh ya, kalau masa expirednya itu sebenarnya nggak ada sih. Cuman tabung apar ini seharusnya di hidrotes per 5 tahun. Oh. Jadi tergantung pembeliannya ya. Jadi kalau semisal pembeliannya 2020, di 2025 harus dilakukan hidrotes, uji tekan dari tabung bertekanan ini. Kalau powdernya ya tinggal dicek aja tadi. Kalau semisal dirasa Gumpal. powdernya ngegumpal, ya tinggal diayak aja. Nah, mungkin itu Mas. Iya. Ada yang lain mungkin? Saya mungkin Mas, boleh Mas? Sedikit. Mas, kalau untuk peletakan apar itu standarnya seperti apa Mas ya? Karena kemarin kayaknya ada dari Disnaker kayaknya dia, kalau kita kan di kantor karena kurang paham juga untuk meletakannya, kita taruh di bawah. Nah, seperti apa, harus digantung kah atau harus berapa jarak, berapa meter dari peralatan gitu Mas? Bisa dijelaskan. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Kalau untuk jarak peletakan, terus apa namanya, visual segitiga aparnya itu sebenarnya ada di NFPA 10 tentang fire extinguisher. Di NFPA 10 itu diatur satu apar ini bisa nge-backup per 15 meter persegi. Jadi kalau peletakan ya Mas, peletakannya per 15 meter persegi itu bisa di standby-kan satu apar. Nah, gimana cara peletakannya? Itu antara digantung atau dikasih rak. Sebenarnya nggak perlu rak pun nggak masalah, cuman nggak boleh langsung nyentuh lantai. Mungkin bisa dikasih ganjel sesuatu lah, dikasih ganjel terus misalnya ini ganjel nih, ya udah tinggal ditaruh gini toh, sebenarnya nggak masalah. Iya, nggak harus digantung sih sebenarnya, cuman kalau mau digantung juga nggak masalah. Terus kalau ngacu NFPA 10 itu ada tata cara segitiga aparnya itu harus dimensinya berapa. Kalau saya nggak salah itu segitiga sama sisi ukurannya 35 cm. Warna merah. Fontnya pun sebenarnya diatur dari NFPA 10 itu. Jadi mungkin bisa langsung beli aja sih. Belinya di mana Mas? Kalau di Banyuwangi apakah ada Mas? Saya kurang tahu sebenarnya Mas. Mungkin bisa pesan sih Mas. Kalau ada Mas ya. Mungkin ada. Saya tahu kalau di Jakarta ada sih Mas. Kalau di Jakarta mungkin bisa cari di Gelodok aja sih. Iya. Mungkin siap Mas, siap. Atau enggak di Tokopedia setahu ada Mas. Kalau di online shop ada ya? Ada. Yang ukurannya standar itu ada. Kalau nggak salah itu yang ukuran 35 x 35 x 35
yang dia bisa glow in the dark itu kalau nggak salah 110-an mas per piece, kalau saya nggak salah mas ya. Nah, mungkin untuk aturannya sih seperti itu sih. Satu apar per 15 meter persegi, apar tidak boleh langsung nyentuh ke lantai, dan apar harus dikasih segitiga apar itu. Jarak antara segitiga apar sama apar itu juga sebenarnya diatur sih. Itu ada di NFPA 10 semua. Itu penggantungnya pun juga ketinggiannya diatur mas kalau NFPA mas. Benar mas. 1, berapa itu ya? Iya benar mas. 1, sekian meter. Untuk jarak, dimensi itu semua diatur sih. Fontnya pun diatur sih. Tulisan aparnya itu diatur juga. Mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi? Terakhir mas, kalau CO2 sendiri itu dia temperatur berapa mas? Kalau kena anggota badan penanganannya gimana mas? Kalau untuk CO2 sih nggak bisa, nggak bakal jadiin frostbite sih mas. Frostbite itu ini ya, frostbite itu monggo kalau saya ada salah monggo direvisi teman-teman medis. Siap. Frostbite itu tiba-tiba ya kebakaran dingin sih sebenarnya. Tiba-tiba kita kena suhu dingin, tangannya kita frostbite biasanya sebutannya. Untuk CO2 sih setahu saya nggak bakal jadi frostbite sih. Jadi tegangannya biasa normal. Tapi kalau yang Iya, frostbite. Kalau kita tidak terlalu hutan minus 2 sama aja pak, minus pasti. Ada yang mau dipertanyakan lagi pak? Tadi Bapak yang dari security kalau nggak salah ada yang ngajeng. Untuk perawatannya, Pak. Selama nggak dipakai itu apa kita harus dijemur atau gimana gitu loh? Masalahnya di kantor itu kadang nggak ini apa, maksudnya nggak berfungsi gitu loh. Nah, kalau boleh tanya, untuk sekarang gimana cara perawatannya terlebih dahulu? Baik, untuk perawatannya itu Enggak, selama ini dirawat nggak pak? kita Saya nanya aja sih. cuma dipindah-pindah aja gitu. Oh ya udah. Jadi untuk ya, kalau misal mau ngerawat itu bisa dicek. Kalau apar jenis cartridge, gimana cara maintenance-nya? Cartridge-nya ini ditimbang satu, terus cartridge timbangnya Ditimbang. iya ditimbang. Sesuai berat yang tertera. Benar, sesuai dengan berat yang tertera. Di sini kan berat tertera 830 gram. Asal beratnya sesuai dengan 830 gram, ya udah sesuai jadi. Terus dicek powdernya tadi ngegumpal atau enggak. Gimana cara ngecek ngegumpal atau enggak? Tinggal dibalik. Sama didengerin sih sebenarnya. Dikocok-kocok. Pak ya, duduk. Kedengeran. Kedengeran kok. Kayak pasir jatuh, sur gitu. Terus yang ketiga itu dicek nozzle-nya. Nozzle-nya ini ada yang bocor atau enggak? Ditanya apa? Selangnya ada yang bocor atau enggak? Terus nozzle-nya berfungsi atau enggak? Terus segel-nya masih ada atau enggak? Terus kondisi fisik dari tabungnya masih bagus atau enggak? Itu aja sih yang biasa dicek. Kalau yang satunya kayak gitu, Kalau di kantor kayak gitu. Iya sama. Jadi kalau modelnya store pressure kantor CO2 kan? Ya. Ini dry chemical powder soalnya. Jadi kita nyantainya kayak gitu. Cuman modelnya beda aja sih. Iya. ada semuanya. Oh, ada semua ya? Iya. Iya udah. CO2 sama ini. Cara maintenance-nya sama sih sebenarnya. Bedanya kalau semisal yang store pressure tinggal lihat pressure gauge-nya di sini. Asal dia masuk di area yang hijau, jadi nitrogen yang ada di dalam itu masih penuh. Kalau semisal kurang, nanti tinggal diisi nitrogennya aja. Kalau rusak sanksi. Nggak dipakai rusak. Iya. Nitrogen di tempat SPBU bisa Pak? Itu kan isi beban itu. Nggak bisa. Kalau nggak salah nggak bisa, masalahnya levelnya itu beda kalau nggak salah. Pressure, Iya. pressernya mas yang kurang. Oh, pressure itu. Berarti nggak usah dijemur kayak gitu ya. Nggak perlu dijemur. Kalau CO2 kita malah nggak merekomendasikan untuk dijemur. Itu dikindang. Dia akan memuai, akan Dikindang. bisa Jadi ngeceknya bisa tadi ya Pak, bisa dicek per bulan, atau per 6 bulan, atau per 1 tahun. Monggo ngikut yang mana? Kalau secara regulasi pemerintah Indonesia itu per 6 bulan atau per 1 tahun sih?
semisal nemu apar-apar yang lama lebih dari 5 tahun, kalau bisa di hidrotes. Takutnya kan kita nggak ngerti apa kualitas dari tabung pertekannya ya. Takutnya pas kita pakai ntar ada tekanan balik pada saat kita mencet, terus bisa ngena dagu kita katanya. Takutnya seperti itu sih, atau bisa jadi tabungnya malah meledak. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Mas, mohon izin, kalau misalkan apar udah kita pakai tapi cuma sedikit mas, dan segelnya udah dibuka, apa masih bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu lagi? Bisa jawabannya. Bisa. Cuman kalau bisa mending disegel lagi aja. Disegel lagi. Takutnya nggak sengaja kepencet sebenarnya. Iya, Nggak sengaja kepencet, tiba-tiba CO-nya keluar atau DCP-nya keluar. Siap. Terima kasih mas. Siap, sama-sama. Kalau semisal nanti pas pelatihan apar, kalau semisal pada saat mencet nozzle terus si DCP-nya itu keluar terus, mungkin bisa langsung dibalik aja sih, seharusnya langsung mati nanti. Kalau semisal nggak mati ya nanti ya, tapi kalau semisal mati ya udah nggak usah dibalik. Kalau dibalik itu perlakuannya kalau semisal aparnya nggak mau berhenti, Keluar terus ya mas? iya. Terus kalau sudah, kami akan jelasin cara pakai aparnya ya. Siap. Cara pakai apar nanti dipraktekkan oleh Mas Nanang, saya jelasin ya kalau itu. Pakai apar itu bisa 4 tahapan sebenarnya. Sebutannya PASS. Pull itu bisa ditarik segelnya. Nah, iya. Terus yang pertama kita lakukan kalau semisal apar ini baru lepas segel, itu kita cek dulu tekanannya ada atau enggak. Gimana cara ngeceknya? Itu ya ini kita nggak praktekin nyemprotnya ya, takutnya kena sampean soalnya. Nanti monggo dipraktekin pas apinya udah nyala. Jadi gimana cara ngeceknya? Si apar ini jauhin di ujung kaki ini. Kenapa? Itu tadi biar nggak pada saat adanya tekanan balik dari apar ini nggak kena dagu kita sih. Kalau misal kayak gini, terus kita cek. Jadi ngeceknya seperti ini sih sebenarnya. Ngeceknya awalnya tinggal di tes gini toh, sekali toh. Ngecek aparnya bisa atau enggak gitu. Saya takutnya pas sampean bawa lari nggak berfungsi, jadi kan nggak guna sampean bawa apar. Ya, lempar aja. Jadi sampean harus ngetes dulu. Ngetes kalau segelnya baru dilepas ya. Tadi setelah dites, sampean arahkan, sampean pegang deh. Sampean pegang aparnya. Kalau model kayak gitu, pegangannya enak toh, cuman satu toh. Kalau modelnya kayak gini, megangnya itu seperti kayak gini. Jadi yang dipegang bawahnya, bukan kayak gini. Kalau kayak gini kan bisa jadi sampean mencet tau nanti. Jadi yang dipegang kalau model kayak gini seperti ini. Terus sampean jalan ke arah api. Dim, Oh iya, tadi dicoba dulu ya tadi. Jadi di tes gini, dia bisa atau enggak. Nyobain pun jangan sampai ada orang di depannya sampean. Kalau udah dibawa, diarahkan ke sumber apinya, pangkal sumber api sebenarnya nggak apa-apa. Terus silakan disemprot, dipencet si nozzle, pas keluar sambil diarahkan. Sebenarnya nggak perlu diarahkan pun nggak masalah. Sampean diem di titik ujung pangkal apinya itu nggak masalah. Dia bakal mati. Soalnya sistemnya tadi smothering, dia bakal nutup apinya. Nutup api dengan dry chemical powder. Aduh. Nah, itu cara penggunaan apar. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, yang kedua itu cara penggunaan fire blanket. Fire blanket itu ada yang model benar-benar fire blanket sebenarnya. Iya, cuman
nggak harus pakai fire blanket, nggak masalah, lembaran yang tebel lah. Itu sampean basahin terlebih dahulu, terus tinggal ditutup. Gimana caranya? Sebenarnya si karunggan ini kan kondisi basah ya. Terus sampean lipat 3/4 bagiannya, sampean pegang ujungnya, terus dibalik gini. Fungsinya buat ngelindungin tangannya sampean sebenarnya. Kemudian sampean jalan ke arah api, jalannya juga pelan-pelan. Ya pelan-pelan gitu. Ya seperti Mas Nanang yang lakukan. Ini untuk melindungi api dari wajah kita. Iya. Kalau semisal karbonnya gede, sebenarnya tinggal gini tak sih. Kita tinggal jalan pelan-pelan. Nggak mungkin nabrak juga sih kan. Kaki kita bisa ngeraba ya. Jadi tinggal ditaruh pas jalan, terus ada sumber api, tinggal ditaruh aja. Jangan dilempar. Kalau dilempar kemungkinan nggak bakal padam apinya. Kalau fungsinya fire blanket ini dia menutup CO2, menutup oksigen juga, sama kayak sputtering tadi, kayak chemical powder. Kalau semisal udah ditaruh di aparnya, silakan dirapiin. Takutnya masih ada api yang nyala. Kalau udah ditarik pelan-pelan dari bawah, sambil jongkok, habis itu udah, dia pasti bakal padam. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Mas. Kalau menggunakan seperti ini berarti harus lebih lebar dari sumber api. Iya, benar, Mas. Benar jawabannya. Kan nggak mungkin pas kalau kita fire blanket itu standarnya lebih gede sedikit sih sebenarnya daripada ini. Tidak maksimal jika ada sumber api yang melebar, kita gunakan ini. Iya, nggak optimal lah. Opsinya bisa pakai dua tadi, bisa pakai apar, atau kalau misal apar nggak berfungsi pakai fire hydrant, pakai selang jadi. Jadi kalau ada kebakaran masukkan bom dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau mau ngetes DCP itu tes awal itu kita buangnya ke atas atau ke bawah. Jadi yang kedua, tepung itu ada berdampak racun nggak untuk tubuh kita, Mas? Bila berhirup atau? Terima kasih, Mas. Kalau untuk arahnya ke atas, cuman jangan sampai ada orang di atasnya. Kalau di bawah tuh rasanya bakal mantul si powdernya. Terus setahu saya ini kan namanya DCP ya, dry chemical powder. Pasti ada hazard dari powdernya ini. Kalau semisal terkena mata, ya cepat-cepat pakai EWOS. Cuman di sini nggak ada EWOS. Mungkin bisa pakai waterbath ya paling ya. Bisa pakai waterbath. Waterbath itu ini ya, apa sih? Ini ada surprise ya. Mungkin nanti ada pertanyaan ada di surprise, yang bisa menjawab teman-teman. Silakan. So, yang pertama, yang susah Mas Henry. Kan teknik pemadaman kan ada 4 ya. Tadi ada starvation, ada cooling, ada smothering, ada chain reaction gitu. Nah, terus mana teknik pemadaman dengan cara pendinginan. Tunjuk tangan, tunjuk atap, tunjuk langit. Mas Franky. Yang smothering. Maju. Maju dulu. Salah mundur. Bantu jawab. Kuling, Mas, kuling. Ayo tujuh langit. Kameramen ya boleh. Kameramen. Jadi kita melakukan pendinginan ke area sekitar agar apinya itu tidak merembet ke area yang tidak dampak meluas gitu. Jadi area-area sekitar itu kita dinginkan dulu. Ya betul. Iya, itu namanya apa, Mas? Kuling.
Sampai belum dituju. Saya ganti aja. Jadi Mas Irfan salah. Ya. Ganti. Cuman kan tadi pertanyaannya, apakah itu termasuk cooling, apakah starvation, apakah chain reaction, apakah smoothering? Oh, Termasuk apa berarti Mas? cooling. Bener ya Mas ya? Ya kita ada termos, vakum, flash. Pertanyaan kedua itu klasifikasi kebakaran kan ada sesuai dengan NFPA kan ada 5 ya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas K, ya kan? Halo. Nah, kelas D itu untuk pemadaman apa? Bener ya, silakan sini Pak. Iya. Jelaskan jawabannya. Oke, benar jawabannya benar. Benar. Dim foto dim. Oke. Satu lagi nih, Bayu. Pertanyaannya, sebutkan 4 jenis apar. Tunjuk tangan. Ya di Google kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa tinggal. Itu. Prengki silakan. Oh ya. Maju. Assalamualaikum. Apar powder, Terus CO2 dan nitrogen. Ulangi Mas. Apar, powder, nitrogen, Nitrogen salah, Mas. Salah. CO2. CO2. Terus Tambah 1 lah. Karpet. Sudah lah, Sarip. Ayo Mas, kelamaan Mas. Ayo Mas. Monggo. Oke, bentar. Tunggu dulu. Ayo. ada Mas. Kita kalau ada udah saya yang bentar aja lah. Itu satunya foam, ini lagi. Ada apar jenis powder, chemical powder, ada jenis CO2, ada jenis air, sama jenis bom. Kalau 4 itu ya. Iya. Jadi, Kita kasih ke Mas Rengki aja ya. Terima kasih. saya ada satu pertanyaan tambahan dari saya, dari kami. Siapa? Om. Mas Dimas. Ya. Saya bagian video soalnya. Arah api, saya perhatikan arah apinya ya. Kemudian ditutup, dirapikan fan bracketnya, dipastikan si apinya ini nggak ada lagi. Akhirnya ditarik, munturnya 15, nah ini pasti padam. Seperti itu mungkin. Monggo, mungkin silakan Mas, terus dipegang, nah ya gitu. Berdiri Mas, sambil agak ditutupin mukanya, maju pelan-pelan, perhatikan arah apinya. Terus nggak usah dibanting, nah ditarik, udah masih padam. Nah, padam. Memang. Jadi pada saat jalan ke sumber api, tolong dilihat arah angin ya, jangan sampai apinya menghadap ke kita. Jadi kita ngikutin arah anginnya. Mungkin ada revisi dikit ya. Pada saat kan kita menggunakan
perhatikan arah angin, kemudian jarak aman pada saat sampai melakukan pemadaman dengan apar itu 1 meter sebenarnya. Nah, itu pasti bakal padam. Agak maju loh, maju lagi. Ya. Ya. Mas Tio. Ini kenapa cepat soalnya kan luas penampangnya dari apinya kecil ya. Jadi nah kita tambah lagi lah. Ayo. Tambah lagi ayo. Semut. Pelan tapi pasti yo. Pelan jadi 2 ya. Ke atas. Silakan majunya 1 meter jaraknya. Jadi 1 meter kira-kira segini. Terus silakan padamkan. Oke, terima kasih Pak. Padamnya sebenarnya langsung ke titik apinya ya. Di atas nanti. Enggak, dari bawah harusnya. Kalau di atas kan nggak kena, malah nggak kena sumber apinya. Fungsi dari DCP ini kan muterin ya tadi, nyelimutin oksigen. Seharusnya itu dari sini toh. Kira kemarin. Terus pada saat DCP-nya itu masuk ke dalam sini, dia bakal terselimut otomatis sih. Oksigennya bakal hilang, tapi pasti pasang. Monggo lanjut. Aku jual lagi ngosok kan? Dengan biok. Semak deh. Oke, langsung saya umumkan aja Pak ya. Untuk terbaik ketiga jatuh kepada ini Mbak Nur. Untuk peserta terbaik kedua jatuh kepada Mas Jayat. Orang pertama siapa kira-kira ya?
bilang macam hadiah bang, dari biala bang. Dimas mana Dimas? Dimas mana Dimas? Tepuk tangan buat kita semua, buat Mbak Nur. Oke. Baik, kedua mohon dapat diserahkan oleh Mas Adi. Promosi nomor 8. Baik, pertama Mario mohon izin Pak dan diserahkan di polisi. Rio Dubonan. Ini ada duit sih guys. Tebel. Sajuter ya. Sekali gelacap. Halangan martabat kayak. Oke.